Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa Adat, yang digagas oleh mantan Gubernur Bali Wayan Koster, telah membuat dampak positif terhadap kemajuan dan kemandirian desa adat, contohnya di Desa Adat Suwat, Kabupaten Gianyar. Seperti apa inovasi yang dilakukan oleh prajuru desa adat setempat? Ikuti liputan kami. Pertama, keputusan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster menerbitkan Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat memberikan implikasi yang sangat positif bagi pengembangan dan penguatan desa adat di Bali, termasuk juga di Desa Adat Suwat. Kami merasakan ada 3 hal pokok yang menjadi manfaat Perda 4 2019 itu kepada desa adat. Pertama, mungkin dari sisi hukum kami merasa lebih kuat karena desa adat diakui secara hukum. Yang kedua, mungkin dari sisi penguatan, karena dengan adanya Perda 4 ini berbagai penguatan terjadi di desa adat, seperti penguatan di bidang pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia, juga mungkin yang ketiga terkait dengan pemberdayaan. Kami di Desa Adat Suwat ini menggarap itu ketiganya, dan sejauh ini kami berusaha ke depan kami mengambil spirit Perda 4 ini, bagaimana desa adat itu bisa mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Itulah 3 hal pokok itu yang menjadi konsen kami. Kalau untuk di Suwat, kami untuk menuju kemandirian itu sudah sejak tahun 2017 sudah membentuk yang namanya Baga Usaha Peraduan Desa yang dinamakan Suwat Waterfall, dan kini kami sudah mengembangkan juga yang namanya pengelokatan Sungai Melahangge yang astungkara berkat dukungan semua pihak, berkat dukungan daripada pemerintah Kabupaten Gianyar dan juga spirit dari Perda 4 2019, kami telah mampu berkembang, bahkan kami saat ini menjadi salah satu objek wisata waterfall yang termasuk the best 3 di Bali, bahkan di Indonesia. Oleh karena itu ke depan kami berharap penguatan seperti ini diubah polanya. Kita tidak lagi berharap bantuan sosial atau yang lainnya, itu kita berharap bagaimana penguatan ekonomi produktif di masyarakat, termasuk bagaimana desa adat itu bisa dibuat mandiri melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas daripada desa adat, sehingga desa adat itu bisa memiliki kekayaan, bisa memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri. Spirit Perda 4 ini kita harus gunakan untuk itu, karena ke depan persaingan di dunia ini akan menjadi semakin ketat. Kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Kalau kita bicara tentang itu, bahwa desa adat harus diperkuat, karena intinya untuk desa adat tetap ajeg, adat dan budaya Bali tetap ajeg, kerama Balinya harus ajeg. Bagaimana kerama Balinya bisa ajeg? Ya tentu kita buat ekonominya menjadi kuat. Tentunya kita harus menjadi tuan di tanah Bali, bukan menjadi penonton di tanah Bali. Itu kita harus rubah, karena yang ketakutan, ada kekhawatiran yang kalau nanti kita tidak menyiapkan diri dengan baik, maka Indonesia Emas 2045 akan menjadi malapetaka bagi kita kalau kita nggak siap. Kalau untuk fisik, memang kami sejauh ini kalau kita kita sangat bersyukur karena masih ada bantuan dari pemerintah Provinsi Bali, itu sebesar 300 juta per tahun itu kita gunakan untuk pembangunan fisik. Selain itu kami juga dari usaha-usaha yang kita lakukan, kita sudah bisa membangun berbagai fasilitas publik, tempat ibadah yang kita gunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami sekarang mungkin perimbangan pembangunan kami di desa adat 60% sudah bisa kita biaya sendiri, 40%-nya juga mengenalkan program dari pemerintah. Yang kedua, kami dalam hal ini juga telah mampu menyerap tenaga kerja di desa adat. Artinya kami sejauh ini usaha ini sudah mungkin bisa menyerap puluhan orang untuk bekerja di Suwat Waterfall, dan mungkin nanti ke depan kita akan menargetkan orang menargetkan keramau yang bisa bekerja di Sungai Melahangge. Harapan kita tentu ke depan dengan nanti Suwat Waterfall ini bisa berkembang, usahanya menjadi lebih bagus dan pendapatannya meningkat. Kita tentu ingin membuat program bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Desa Adat Suwat. Tentu kita sudah, kami prajuru dan baik itu dengan Sabo sedang menggodok bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita di desa adat untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Karena intinya kita harus menyiapkan generasi muda kita ini untuk bertarung di 2045. Kalau kita hanya masih belogajum, masih merasa diinabobokan oleh pernyataan-pernyataan bahwa orang Bali itu hebat, karena Bali itu baik-baik, ramah-ramah, nah itu kita diinabobokan. Kita harus ubah itu, kita menjadi manusia Bali yang produktif, manusia Bali yang mampu bersaing di tingkat global. Di mana kami selaku pemuda di sini dan beberapa teman kami sebanyak 17 orang yang dulunya tidak punya pekerjaan dan terbilang agak susah mencari pekerjaan di luar. Semenjak adanya Waterfall Niki, kami sama teman-teman bisa bekerja di daerah sendiri dan bisa membangkitkan pendapatan desa terutamanya. Kalau untuk gaji, kami rata-rata sementara Niki karena tempat kami di Desa Suat sendiri masih berkembang, tapi untuk pendapatan kami sudah mendekati UMK Gianyar. Lama sampun kalian Pak menggamel Riki? Sekitar 1 tahun. Dulu sebelumnya Pak makarya nabi. Cari Makin Riki berapa boleh gaji kan? nah kurang lebih 800 ekar tiap bulan. Pak, dengan adanya waterfall ini Pak merasa terbantu nggak Pak? Terbantu sangat. Tentu di bidang lingkungan ini sudah kita melalui programnya Bapak Wayan Koster juga saya sangat setuju, saya sepakat yang namanya Sadketi Loko Bali itu, di mana juga ada bagaimana kita melestarikan lingkungan dan bumi. Kita di Desa Adat Suat selalu setiap tahun menanam pohon, merenovasi tanaman-tanaman, melakukan reboisasi sehingga benar-benar sumber mata air yang menjadi sumber utama pendapatan kami, karena kami kan bisnisnya di air, wadah waterfall, pengelukatan, dan mungkin nanti ada kayak tempat-tempat yang menggunakan bisnis dari sumber mata air. Oleh karena itu kami berupaya bagaimana alam dan lingkungan tetap lestari. Tentunya kita bisa memanfaatkan alam, tapi kita juga menjaganya dan memeliharanya. Bahkan kami di lingkungan waterfall itu, semua pemilik lahan itu kami batasi untuk memotong pohon. Jadi mereka yang ingin memotong pohon, kita beli pohonnya, kita kasih uang untuk kita jangan memotong pohon itu, sehingga kita benar nanti di Suat itu hutannya terjaga. Kalau hutannya terjaga kan sumber airnya masih tetap bagus, jadi bisnis kita masih tetap bisa jalan gitu. Mungkin ini agak berbeda pola pikir yang sebagai penjuru dengan yang lain mungkin. Target kami sebenarnya kalau kami paksakan sekarang kami berlakukan bahwa tidak ada pepesuan itu bisa. Tetapi bagi kami sejauh pemandangan kami itu tidak menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, karena pepesuan itulah bagian dari kewajiban kita kepada sesunan. Artinya kalau ada piodalan di pura, tentu kita butuh jatuh. Tentu kami berusaha, kalau di Desa Suat berusaha mengurangi jatuh itu. Misalnya kami di Desa Suat kalau ada piodalan, kalau di tempat lain dulu mungkin kita mengeluarkan hampir 300 sampai 500 ribu rupiah. Tapi kami sekarang hanya menurunkan sehingga ada jatuh aja, karena kami ingin masyarakat itu punya tanggung jawab dan kewajiban. Oleh karena kami pepesuan kami hanya 50 ribu untuk keramo pengele dan 100 ribu untuk keramo pengarep. Jadi itu sudah sangat kami turunkan karena kami sudah memiliki usaha-usaha. Tetapi untuk yang namanya gratis, kami berusaha agar itu tidak gratis. Kenapa begitu? Karena kami ingin, satu, pertama, pemahaman kami bahwa piodalan atau yang lain adalah merupakan bentuk kewajiban daripada keramo. Jadi harus ada kewajibannya di sini. Kedua, untuk mereka menjadi orang yang mandiri. Kita tentu fokus kita bagaimana mereka bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan. Maka ketika mereka sudah memiliki penghasilan, yang namanya pepesuan itu hal yang suatu yang mudah saya kira. Jadi oleh karena itu kita harus merubah pola pikir kita dari biasa menerima jadi menjadi seorang yang produktif gitu. Kami pandangannya begitu, karena memang ke depan kalau kita hanya terlalu mengandalkan bantuan-bantuan, suatu ketika kita akan menjadi orang yang tidak produktif. Karena sedikit kita akan menunggu bantuan. Oleh karena itu kita berubah pola pikir itu, kita menurunkan beban masyarakat, justru kita meningkatkan penghasilan mereka. Jadi ini jauh lebih bagus daripada program-program yang lainnya gitu.
Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat telah memberikan dampak positif terhadap kemandirian Desa Adat Suat, yaitu 1. Mandiri di bidang ekonomi, mampu membiayai sendiri kegiatan Desa Adat. 2. Inovatif, memiliki sumber-sumber pendapatan desa. Dan 3. Menanamkan semangat peduli lingkungan, sebagai implementasi Trihita Karana di bidang palemahan. Demikianlah seri Penganyar Kahuripan Desa Adat kali ini. Nantikan liputan kami selanjutnya, yang akan membahas terkait dengan kemajuan, kemandirian dan inovasi Desa Adat di Bali. Mari, jadikan segalanya lebih baik. Matur Suksma.